Kalau memang pengeluaran kita masih banyak, itu pilihannya dua. Menurunkan pengeluaran itu, artinya lifestyle kita, biaya hidup kita. Sebenarnya biaya hidup itu sama sih Mbak, dari dulu biaya pamer yang mahal tuh. Biaya psikologis itu yang mahal, dan itu manusiawi ya. Assalamualaikum, selamat datang di Syafiq Talk Series Sejalan Dengan. Senang sekali hari ini kita bisa sejalan dengan Mbak Analisa Widyaningrum, CEO APDC Indonesia. Hai Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita prokes ya, cipikan-cipikin. Luar biasa. Sejalan dengan Analisa akan mengulas beragam cerita menarik tentang pengalaman Mbak Analisa dalam mengelola keuangan syariah, dikemas secara mendalam dan interaktif, dan dipandu oleh saya, Dian Kartika Rahajeng. Baru nanti nabung buat biaya pendidikan anak, buat pensiun. Baru nanti kita baru mengalami yang namanya successful aging di usia tertentu ketika kita udah di umur tertentu gitu. Wah, aman secara tips finansial. yang luar biasa. Ada mungkin ada tambahan nggak Mbak, mungkin tips lainnya, terutama di memilih produknya tadi kira-kira. Oke, sesuaikan sama fase keuangan kita gitu, fase kondisi keuangan kita. Karena kalau kita memilih produk tapi nggak melihat kita tuh lagi di stase mana. Misalnya kita lagi di stase membayar hutang karena punya cicilan yang sifatnya 10 tahun. And then kita gegabah memilih produk investasi yang sebenarnya itu kita belum mampu. Tapi gara-gara fear of missing out, ya kan Mbak? Gitu, aku habis bahas di YouTube-ku juga. Jadi karena kita takut ketinggalan, kita beli produk ini padahal kita masih punya tanggungan. Nah, itu enggak disarankan sih. Aku menyarankannya lihat kondisi keuangan kita masing-masing. Kalau memang pengeluaran kita masih banyak, itu pilihannya dua. Menurunkan pengeluaran itu, artinya lifestyle kita, biaya hidup kita. Sebenarnya biaya hidup itu sama sih Mbak, dari dulu biaya pamer yang mahal tuh. Biaya psikologis itu yang mahal, dan itu manusiawi ya. Saya juga termasuk. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kembali ke tadi tuh kayak ngerasa ya kembalikan lagi ke masing-masing kita gitu. Nah, kalau misalnya kita itu kayak belum mampu ya jangan ikut-ikutan ke sana gitu. Disesuaikan sama kebutuhannya, daripada FOMO investasi ternyata kita masih punya tanggungan dan itu semakin membuat kita juga menzolimi diri kita dan orang lain. Betul, itu sih yang gawat. Jadi kayaknya emang Mbak Ana ini sangat sudah merasakan nyamannya gitu ya Mbak ya, untuk dengan sih, Mbak. terutama produk keuangan syariah. Mungkin apa sih, mungkin ada 3 hal utama yang mungkin bisa Mbak Ana share ke teman-teman untuk mungkin melirik juga ini ke keuangan syariah. Ya. Pertama ini untuk para teman-teman yang muslim ya. Saya percaya banget karena kita satu agama, satu keyakinan. Belajarlah untuk lebih kita memperdalam itu. Nggak harus langsung pakai kok, nggak harus langsung fanatik kok gitu. Karena aku juga nggak langsung gitu Mbak. Aku masih punya rekening di akun bank konven, tapi aku minta untuk dimatikan bunganya. Karena itu cuma digunakan untuk pekerjaan yang udah terlanjur kita berbadan hukum gitu kan Mbak. Kadang susah kan gitu. Kita masih ada, tapi itu cuma kayak buat apa sih, transfer masuk gitu loh. Tapi untuk pribadi, personally aku pakainya yang syariah. Jadi teman-teman tuh nggak harus tiba-tiba langsung fanatik, itu enggak gitu. Karena kita kalau nggak memperdalam dan mempelajari, menemukan why-nya, kita nggak akan bisa disiplin atau kita pakai kok Mbak gitu. Jadi itu harus dipelajari dulu. Yang paling penting adalah jangan apatis dulu gitu loh Mbak. Kita jangan fanatik tapi juga jangan apatis gitu. Banget. Jadi artinya be fair juga ya. Iya, open minded dulu gitu. Kayak kita harus buka dulu gitu bahwa ini ada loh di muslim itu kita dijaga sama syariah agama kita untuk membuat kita tuh lebih berkah dalam keuangan. Namanya adalah lembaga yang dipercaya sebagai lembaga syariah. Gitu. Terus ya kita yang sama-sama mendukung supaya perbankan atau keuangan syariah ini tuh semakin
semakin sempurna dengan makin banyak usernya gitu Mbak. Bener sih. Yang Kalau tidak bisa kita dukung siapa itu. lagi gitu Nah ya. kalau Mbak, nggak ya? kita siapa lagi gitu. Bener banget. Itu sih yang paling penting sih di situ. Oke, wah, duh, Mbak, nggak ada habis-habisnya nih. Tapi udah ini bentar lagi kita selesai Nggak Ramadan kerasa ya, Lebaran bener, gitu Mbak. bener. Kalau Lebaran pada ngapain aja sih Mbak? Ya karena pandemi paling cuma dikumpul di rumah ya Mbak. Tapi tetap seru dong. Iya, tapi dari dulu sebelum pandemi kan aku juga asli Jogja, suami asli Jogja, jadi Mm-mm. kita nggak kemana-mana juga. Iya. Tapi menikmati Jogja dengan kelengahan. Tapi sekarang Alhamdulillah, juga lengang sih rame. Mbak, jadi malah sedih. Bener, kita jarang mudik sih Mbak, mudiknya deket doang gitu. Tapi biasanya liburan bareng-bareng setelah, kalau nggak pandemi ya, liburan bareng-bareng setelah ini. Karena tipe keluarga kita sama sih, sukanya main. Wah, iya nih, aku Itu follow emang banget nih. Seru banget semuanya, rombongan, ipar, kemana iya, gitu kan. Wah, Jadi nanti kebetulan Lebaran bakal gitu juga nih. Mertuaku tuh sama, kalau piknik tuh sama aku bisa sama papa mamaku, suamiku juga sama papa mamanya. Jadi kita besan tuh bisa piknik bareng Mbak. Seru banget. Kadang sama ada iparku punya bapak ibunya juga ikut juga, jadi beneran rame gitu, rombongan besar Wah. gitu. Nah kalau gitu rombongan besar, rame kemana-mana. Pengelolaan keuangannya gimana Nah, Mbak? itu. Lebaran nih. Itu kalau lagi sebelum pandemi ya kita disesuaikan sama kemampuan kita. Ya tergantung, kalau ada bosnya ya ada bosnya yang bayarin. Kalau nggak ada Bos kadang Aji? Oh, enggak ya? Kadang bayar sendiri-sendiri. Bener sih Gitu. itu Tapi harus. karena pandemi ini kadang nggak tega juga Mbak. Iya Satu sih. takut karena COVID ini, kerjaan aja masih belum berani nerima gitu yang keluar kota. Nggak tahu kalau nanti ya, kalau udah agak membaik nih situasinya ya, udah kangen banget pergi sih. Iya, Yang kedua lebih ke kayak, aduh sayang ya pandemi ini tuh lagi banyak yang kena dampak, jadi uangnya kita tabung dulu deh. Oke. Jadi memang apa namanya harus tetap ya fun gitu ya, seru, tapi juga kita melihat juga gitu ya situasinya. Bener Mbak. Nah, berarti masih ada bagi-bagi angpau nggak nih? Nah, Kalau anak-anak dapat angpau, siapa nih Mbak? Ke kantong mamah dulu gitu nggak sih? mereka tuh aku udah ajarin juga untuk ini Mbak. Mereka aku ajarin untuk earning money, saving money, sama untuk consuming gitu. Jadi ya tabungan sendiri. gimana ya, dia masih umur 6-7 tahun udah ngerti uang juga kan, harus diajarin karena ini banyak loh Mbak yang dari kecil nggak diajarin tentang I see. literasi keuangan, Oke. and then waktu gedenya dia nggak tahu Bener, caranya bener. earning tuh gimana, caranya saving tuh gimana gitu. Bukan ngajarin anak kita mata duitan ya gitu, tapi Catat itu benar, bukan mata duitan, sih, Mbak? tapi pengelolaan keuangan. Benar. Jadi anakku itu aku kasih kayak, kalau tabungan belum ya, dia belum punya rekening sendiri. Waktu itu udah rencana tapi belum jadi. Cuma dia punya tabungan yang itu tuh dia Ayam. atau apapun itulah, Doraemon gitu. Terus kayak dia akan dapat uang yang dikasih, misalnya dari ulang tahun dia dapat dari kakeknya, dari saudara-saudara, terus dia tabung nih di situ. Terus kadang-kadang dia mama capek nih gitu kan, ayo siapa yang mau pijitin, ntar dikasih koin, seneng banget gitu, lucu banget ya. Aku ambil ide itu, menarik. Terus kayak sambil maniin bonding juga kan. benar, Sebenarnya benar. poinnya bukannya ini, tapi biar mereka tahu gitu, buat dapat uang itu mereka harus ada upaya juga. And then terus kayak akhirnya uang itu pernah waktu itu tabungannya kita pecah bareng, terus dia hitung, terus kita ke salah nyebut ya ke salah satu store itu, terus dia beliin dan aku kasih tahu, ini uangnya cuma segini, cuma cukup buat beli ini, harus pilih salah satu walaupun mamanya punya uang yang lain. Tapi ketika uangnya nggak cukup, aku kasih tahu yang nggak cukup, dan dia paham. Terus ke bawah Mbak, setiap ke toko mainan misalnya apa, sampai sekarang dia selalu pertanyaan gini, mama ini uang mama cukup nggak? Ini mahal nggak? Gitu. Kadang-kadang, mah ini mahal nggak? Gitu. Kadang maknya pelit banget sih gitu. Aku bener loh, aku juga kayak Mbak, gitu loh. Iya nggak sih? Aku nggak kesana lagi karena itu mahal ya Bu. Aku langsung, oke. Gimana aku harus jawabnya? Udah otomatis anaknya bener. mama anak ini, dia kalau ke toko apa gitu ya, dia selalu bilang, yang diskon mana? Cerdas. Pembelajaran sejak dini, literasi keuangan, apapun konsekuensinya. Jadi dia mungkin, aku nggak pengen anakku tuh kayak dapat privilege yang aku bisa dapat sesuatu, entitlement Bener. gitu loh. Kayak dia dapat sesuatu tanpa effort, itu aku kayak pengen latih dari sekarang sih Mbak, supaya dia tahu bahwa enak ya lu hidup udah dari awal, orang tuanya mampu, punya mobil gitu. Dia nggak perlu juga sih kita punya mobil, kita naikin apa yang kita ada-adain gitu kan, atau kamu harus naik ojek gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Tapi lebih ke versi gimana caranya dia jangan sampai jadi anak yang entitlement-nya tinggi gitu. Jadi bersyukurnya nilainya harus ditanamkan sejak dini ya. Yes, betul Mbak, betul.
Wah ini Mbak, pesan terakhir untuk nggak Pesan deh. terakhir, Mbak, serem banget. Serem banget ya. Oh, Karena sebelum Lebaran. Iya. Ini Mas Madala ini setelah Lebaran itu terakhir dompet itu maksudnya. Jam berapa Anda biasa bangun pagi dan hal pertama yang dilakukan setelah bangun pagi? Jam 5 minum air putih, Teh atau kopi? kopi. Bungee jumping atau lari maraton 50 km? Gak semuanya. Harus salah satu ya. Yes. Maraton. Alright. Apa satu hal yang membuat Anda semangat bekerja? Ini nggak ada pilihan ya. Pengen anaknya sekolah setinggi mungkin dimanapun dia mau. Sitting desk atau standing desk? Standing desk. Satu hal apa yang paling susah saat menjadi seorang pebisnis? Kalau karyawan yang bermasalah. Satu hal apa yang paling susah saat menjadi seorang mahasiswa? Kalau dosennya susah. Oke, baiklah. Gimana Bu dosen? Ini nggak susah dosennya. Sepeda Brompton atau mobil Mini Cooper? Brompton. Satu pesan untuk pesan-pesan teman-teman mahasiswa dalam hal pengelolaan keuangan. Jangan boros dan banyak nabung. Satu Mbak, thank you banget Yeah, Mbak thank Ana. you. Ini nih buat teman-teman Syafiq ini, terutama di Syafiq Talk series ini. Kira-kira pesan Mbak Ana untuk teman-teman yang mungkin belum menggunakan produk keuangan syariah misalnya, atau mungkin belum memulai pembelajaran literasi keuangan tadi, terutama literasi keuangan syariah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan nih buat teman-teman Syafiq Talk series? Teman-teman, kita itu problem manusia, nggak punya uang masalah, punya uang juga masalah. Jadi sebenarnya dengan kita melek secara sadar gitu ya, ilmu tentang syariah ini tuh menjaga kita untuk lebih berkah ketika kita punya uang dari situ. Jadi ya Syafiq ini menjadi salah satu platform. Harapanku bisa memberikan edukasi ke teman-teman terus nih ya, komitmennya konsisten untuk bisa mengedukasi. Dan yang paling penting adalah edukasi itu kan sekarang banyak. Tergantung gimana sih orang yang mendapatkan edukasi itu. Jangan cuma dengerin sekali ini obrolan kita terus kemudian diendapkan. Itu penting gitu Mbak, diendapkan dan dilaksanakan gitu. Coba deh mulai dari buka rekening syariah misalnya, itu kayak langkah kecil. Betul. Terus mulai dari situ mengelola keuangannya, dibagi nabungnya sama pengeluarannya. Itu insya Allah kita kayak jadi punya semangat sih Mbak untuk bisa gaining sesuatu yang kalau kita punya tujuannya kemana gitu sih. Memang mulailah sejak sekarang gitu ya Mbak. Dan penting banget untuk surrounded yourself dengan orang-orang yang punya value yang sama gitu. Karena kalau kita ngebahas kayak gini ya bukannya kita terus kemudian rasis ya, tapi artinya tuh ya tergantung kamu tuh ngobrolnya sama siapa gitu. Ngobrol sama orang yang nggak percaya tuh kayak kamu jadi ngobrol kayak orang tembok. bego gitu loh. Jadi kayak orang bego. Ya elah lu aneh banget sih ngebahas ginian gitu. Itu penting loh Mbak gitu. Nggak apa-apa, kita harus bergaul sebanyak-banyaknya sama semua orang. Tapi ketika membahas tentang keyakinan kita untuk meyakini sesuatu hal yang seperti ini, perdalamlah dengan ahlinya. Ya, aku bukan ahlinya, tapi ini cuma sharing story. Kalian bisa belajar ahlinya banyak ya Mbak di Syafiq ini banyak ya. Nanti akan mengundang para ahlinya ya, emang di bidang itu. Dan ya jangan FOMO tadi sih, supaya kita tahu banget the reason why teman-teman harus percaya dan meyakini dan mengamalkannya gitu. Oh, thank you banget Mbak Ana. Sama-sama, Itu Mbak. pesan yang luar biasa buat teman-teman Syafiq nantinya, dan semoga bermanfaat Iya, juga. Semoga Syafiq selalu ini ya, konsisten dan komit untuk bisa mengedukasi generasi milenial. Ya kan penting ya Mbak, karena mereka tuh generasi yang dekat banget sama keterbukaan informasi. Mereka bisa dapat dari mana aja. Kalau nggak banyak platform yang memberikan edukasi valid gini kan dia bisa percaya sama hoax itu tadi. Bener banget. Jadi Be semangat smart. terus. Thank you so Mbak much Jem dan Mbak teman-teman. Ana. Thank Sukses you. buat APDC Indonesia-nya. Makasih Sampai ketemu lagi banyak. nanti di talk berikutnya. Ini kita nggak muter-muter lagi. Udah, ini